Berbicara merupakan salah satu bentuk komunikasi kita kepada orang lain. Tidak hanya untuk menyampaikan sebuah pesan, namun saat sedang berbicara, biasanya kita pasti menginginkan lawan bicara tersebut tertarik dengan topik yang sedang dibicarakan. Cara bicara yang membuat kita disukai oleh orang lain dapat membantu membangun hubungan yang positif dan menguntungkan. Cara bicara yang disukai orang lain juga bisa berbeda-beda, tergantung pada budaya dan kepribadian masing-masing. Dari gaya dan cara berkomunikasi kita, orang lain dapat menilai seberapa menarik diri kita. Apakah kita orang yang nyaman dijadikan teman ngobrol, diskusi, dan hal lainnya? Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan kita bisa menambah banyak teman dan disukai banyak orang. Kita bisa mempelajari cara berkomunikasi yang baik, agar disukai orang lain sehingga bisa memperluas jaringan pertemanan termasuk relasi kerja. Kemampuan tersebut tidak hanya berupa keahlian berbicara saja, akan tetapi juga termasuk kemampuan kita mendengarkan orang lain dan memahami apa yang orang lain bicarakan. Kali ini kita akan membahas 7 cara bicara yang membuat kita disukai banyak orang, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Jadilah pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berkomunikasi. Ketika kita mendengarkan dengan baik, itu menunjukkan bahwa kita menghargai pemikiran dan pendapat orang lain. Jadi, jauhkan gangguan, jaga kontak mata, dan tunjukkan ketertarikan yang tulus pada apa yang dikatakan orang lain. Dengan menjadi pendengar yang baik, hal ini bisa meminimalisir kesalahpahaman. Sebab kita memberikan fokus penuh pada apa yang orang lain katakan. Hindari memotong pembicaraan orang lain, biarkan orang lain menyelesaikan pembicaraannya, lalu kita memberikan tanggapan sesuai dengan topik yang sedang dibahas, atau memberikan respons verbal singkat seperti, "Ya," atau "Saya mengerti." Menjadi pendengar yang baik akan membuat kita dihargai dan disukai banyak orang. 2. Bicara dengan maksud dan tujuan yang jelas. Berbicara dengan tempo yang tenang dan jelas, serta hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan, sehingga orang dapat memahami apa yang kita katakan. Sangat perlu memberikan pernyataan secara jelas dan gamblang, tentang apa yang sedang dibicarakan. Jangan bertele-tele, apalagi dengan memberikan kode-kode yang tidak jelas. Karena hal itu akan berpotensi membuat lawan bicara kita menjadi salah paham. Cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain, memainkan peran besar dalam bagaimana pesan tersebut diterima. Berbicaralah dengan tegas dan jelas, tanpa andai-andai, untuk menghindari kesalahpahaman dan menghindari konflik. 3. Menyadari emosi lawan bicara. Menyadari emosi lawan bicara merupakan cara bicara yang efektif untuk membuat kita lebih disukai oleh orang lain. Kemampuan untuk membaca dan memahami emosi orang lain adalah aspek penting dari empati dan komunikasi yang efektif. Ketika kita menyadari emosi lawan bicara, kita dapat merespons dengan cara yang lebih baik dan lebih mempertimbangkan perasaan mereka. Tidak perlu buru-buru menyalahkan, meremehkan, atau merendahkan hal-hal yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Sebab tiap orang berhak merasakan semua emosi yang sedang dirasakannya. Ini juga bagian dari cara untuk meningkatkan empati dan membangun hubungan yang lebih baik. Sehingga, lawan bicara kita bisa lebih nyaman dan membuat kita lebih disukai. 4. Menyebut nama orang yang diajak bicara. Kebanyakan orang cerdas ketika berbicara dengan lawan bicara, pasti tidak lepas dengan kontak mata dan juga menyebutkan nama dari lawan bicaranya. Menyebut nama orang atau teman merupakan cara utama untuk mengikat pertemanan yang erat.
Ketika orang diajak berbicara dengan menyebutkan namanya, berarti orang tersebut menghargai identitas dan mengingat siapa lawan bicaranya. Ketika mengobrol dengan menyebutkan namanya, orang yang diajak berbicara pasti akan merasa istimewa, karena pertanyaan atau obrolan tersebut diselipi dengan namanya. Dengan menyebut nama seseorang dapat menarik perhatian mereka lebih efektif. Sehingga, membantu memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan didengar dan dipahami dengan baik. 5. Empati dalam berkomunikasi. Empati merupakan kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan, pandangan, dan pengalaman orang lain. Ketika kita menunjukkan empati dalam percakapan, orang lain merasa didengar, dihargai, dan dihormati. Kita bisa merespons hal-hal yang disampaikan oleh lawan bicara kita dengan kesamaan. Fokuslah pada mengkomunikasi empati dengan kata-kata seperti berbagi pengalaman yang sama atau ikut merasakan hal yang sedang dirasakan oleh lawan bicara kita. Hal ini tentu saja untuk bisa lebih memahami satu sama lain. Selain membuat kita lebih disukai oleh orang lain, berbicara dengan empati juga memberikan manfaat dalam hubungan sosial. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih positif, membantu memecahkan masalah dengan lebih baik, dan membantu kita untuk tumbuh sebagai individu yang lebih peduli dan pengertian. 6. Menggunakan kata-kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Maaf, tolong, serta terima kasih merupakan 3 kata penting yang perlu kita gunakan saat sedang butuh atau meminta pertolongan dengan orang lain. Sehingga, kita tidak dianggap sombong ataupun angkuh, dan orang lain akan senang untuk membantu. 3 kalimat sederhana ini memiliki dampak besar. Permintaan maaf menunjukkan rasa tanggung jawab, meminta tolong menunjukkan kerendahan hati, dan mengucapkan terima kasih meningkatkan kredibilitas kita. 7. Pahami siapa lawan bicara kita. Kita juga perlu memahami siapa lawan bicara kita. Apakah dia lebih muda, lebih tua, atau seumuran dengan kita? Gunakan bahasa lebih formal kepada orang yang lebih tua dari kita. Gunakan bahasa yang lebih santai tapi tetap menghargai kepada orang yang lebih muda atau seumuran dengan kita. Tujuannya adalah agar kita dipandang sebagai orang yang bisa menghormati serta menghargai orang lain. Itulah 7 cara bicara yang membuat kita disukai banyak orang, versi calon orang bijak. Semoga kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dengan cara komunikasi yang baik pula. Ingatlah, kuncinya adalah membuat orang lain merasa dihargai dan diapresiasi. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya. Dan aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari calon orang bijak.